Sementara Safwan nunggu-nunggu di Mekah nunggu. Itu sambil teriak, "Hei, nanti kalian akan mendengarkan berita yang membahagiakan. Kalian akan dengar berita bagaimana tewasnya Muhammad." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ba'd. Bapak-bapak, ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Sebelum kita masuk pada pembahasan perang Uhud, perlu juga kita mengetahui beberapa peristiwa yang terjadi sebelum jadi pasca perang Badar menuju perang Uhud. Ada beberapa peristiwa besar juga yang terjadi gitu. Jadi dan ini patut untuk kita ketahui gitu. Karena ini terkait dengan sikap kita dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Ya. Pasca perang Badar memberikan pesan kepada musuh-musuh Islam untuk bisa berpikir ulang, untuk melakukan penyerangan, tindakan kepada orang-orang beriman gitu. Dan ini sangat berpengaruh sekali gitu. Di mereka tidak mau sembarangan dalam menghadapi kaum muslimin gitu. Dan imbasnya adalah bagaimana kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar itu menjadikan mereka hati-hati dalam bertindak, dan mereka semakin menjadikan kaum muslimin sebagai ancaman yang menakutkan ke depannya. Ada 4 kelompok. Yang pertama adalah orang-orang musyrik, ya, baik mereka yang berada di Mekah maupun mereka yang masih berada di Madinah ketika itu. Yang kedua tentu orang-orang Yahudi, gitu. Ya, orang-orang Yahudi, baik Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir maupun Bani Quraidah. Ya. Jadi kalau secara susunan, ya, sebenarnya Yahudi itu bukan di masa Rasul itu tidak menjadi musuh nomor 1 gitu. Artinya tidak menjadi kekuatan yang menjadi urutan pertama untuk dihadapi oleh kaum muslimin gitu. Justru yang fokusnya kaum muslimin ketika itu orang-orang kafir Quraisy Mekah gitu. Kenapa? Karena tabiat Yahudi dari masa dulu maupun di masa Rasulullah bahkan sampai sekarang itu penakut luar biasa. Kita tahu bagaimana kisah ketika Nabi Musa memerintahkan kepada kaumnya untuk masuk ke negeri Palestina. Maka mereka nggak mau masuk. Ya. Nah, jadi mereka mengatakan, ya qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Gitu, kata mereka. Itu bukti pengecutnya mereka. Gitu. Begitu juga di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti kita akan ketemu peristiwa perang Bani Qainuqa. Juga nanti kemudian Bani Nadir. Gitu. Itu istilahnya tuh nggak asik perang lawan orang-orang Yahudi, nggak asik banget gitu. Nggak enak. Nggak enaknya apa? Jadi mereka hanya menyerang dari balik benteng, tidak berani berhadapan langsung gitu. Beda dengan orang-orang kafir Quraisy, itu mereka berani, perang tanding pun berani gitu. Jadi nggak perhitungan sebenarnya, nggak menjadi musuh nomor 1, kekuatan nomor 1 yang ditakuti kaum muslimin ketika itu, enggak. Walaupun mereka sebenarnya sudah menguasai Madinah, secara ekonomi mereka menguasai Madinah. Tapi bagi Rasul, dia bukan kekuatan nomor 1 yang perlu ditakuti gitu, ketika itu. Dan itu berlaku juga sampai sekarang gitu. Bagaimana orang-orang Yahudi menghadapi orang-orang Hamas, bangsa Palestina, itu nggak berani berhadapan langsung.
Mereka hanya mengirim roket rudal dari jarak jauh, dari tempat mereka asal, dari Israel. Kirim. Itu saja yang mereka lakukan. Serangan darat, kalaupun mereka melakukan serangan darat, itu mereka harus berpikir ulang. Ya. Dan itu menunjukkan ketakutan mereka yang luar biasa gitu. Tapi kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar menjadi sebuah ketakutan, tambahan ketakutan buat mereka. Gitu. Kemudian juga orang-orang munafik, ya, yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian juga yang keempat itu kekuatan Arab Badui. Arab Badui ini sebenarnya secara agama nggak masalah. Bagi mereka nggak masalah, mau musyrik, mau Islam nggak ada masalah. Tapi kenapa kemudian mereka takut? Karena khawatir kaum muslimin akan menjadi penghalang mereka untuk melakukan tindakan-tindakan, gerakan-gerakan yang mereka biasa lakukan. Apa itu? Merampok dan lain sebagainya. Nah, ini khawatir mereka. Jadi ini imbas dari perang Badar. Jadi ada pesan yang sangat luar biasa ya, buat musuh-musuh Islam. Maka kemudian terjadilah perang pertama. Jadi pasca perang Badar hanya berseling sekitar 7 hari, 1 pekan setelah perang Badar, Rasulullah SAW ketika itu mengirim pasukan ya, untuk menyerang Bani Sulaim. Kenapa? Ketika itu terdengar ada intelijen, ya, informasi intelijen yang masuk kepada Rasulullah SAW. Jadi ini intelijen ini dari dulu udah ada gitu. Dan penting, apalagi bagi sebuah negara kalau nggak punya intelijen, itu bahaya sekali. Gampang mudah untuk diserang gitu. Rasulullah sudah menerapkan intelijen itu beliau. Nah, beliau dapat informasi ada Bani Sulaim yang berencana ingin menyerang kaum muslimin. Maka kemudian Rasulullah mengirimkan pasukan di tanggal 2 Hijri, tahun 2 Hijriah bulan Syawal. Ya, hanya 1 pekan atau 2 pekan setelah terjadi perang Badar, itu 200 pasukan dengan mengendarai unta. Ya, begitu sampai di sana, mereka kaget luar biasa karena ada serangan mendadak dari kaum muslimin, sehingga mereka lari, kabur, kocar-kacir mereka. Kaget dengan serangan dadakan ini, sehingga mereka harus meninggalkan 500 unta, dan 500 unta itu kemudian menjadi ghanimah bagi kaum muslimin. Kemudian juga ada peristiwa bagaimana seorang yang bernama Umair bin Wahab Al-Jumahi gitu. Di mana Umair ini senantiasa bersyair akan kesedihan yang dialaminya ya, akan kekalahan dalam perang Badar. Ditambah lagi anaknya itu salah satu orang yang ditawan, Wahab bin Umair. Salah satu tawanan perang Badar. Maka ketika itu dia mengatakan, aku seandainya aku tidak berpikir bahwasanya aku masih punya hutang yang harus aku lunasi. Kalau aku tidak berpikir ada keluarga yang aku tinggalkan, ketika aku tinggalkan itu akan menjadikan mereka sengsara, maka saat ini juga aku akan pergi ke Madinah dan akan aku bunuh Muhammad. Kata Umair bin Wahab ini. Maka ucapan Umair bin Wahab ini didengar oleh Sofwan bin Umayyah, anak dari Umayyah bin Khalaf yang mati dalam perang Badar. Maka kata Sofwan, bagaimana Umair? Kalau utangmu semua saya lunasin. Dan keluargamu saya jamin meskipun kamu sudah mati. Tenang aja pokoknya. Maka kemudian kesepakatan ini pun dibuat. Dan ketika itu hanya mereka berdua. Tokoh-tokoh Quraisy yang lain nggak ada yang tahu kesepakatan mereka berdua. Maka setelah itu Umair bin Wahab pun mempersiapkan senjatanya, mengasah senjatanya, lalu pergi ke Madinah. Sampai di Madinah dilihat oleh Umar bin Khattab, wah ini musuh Allah datang. Lalu Umar memerintahkan kepada para sahabat Ansor, kalian tetap berjaga di sekeliling Rasulullah. Aku khawatir dia akan melakukan penyerangan. Gitu. Karena jelas dia bawa pedang. Ini sebuah tanda gitu. Maka begitu datang Rasulullah menemuinya. Lalu Umair mengatakan, salam, selamat pagi buat kalian. Maka ketika Rasulullah membantah dengan mengatakan, kami telah diberikan satu salam yang lebih baik dibanding apa yang engkau katakan. Gitu. Maka kemudian Rasulullah bertanya, ada apa wahai Umair? Aku datang kemari terkait dengan anakku yang ditawan karena perang Badar kemarin. Aku berharap kalian memperlakukannya dengan cara baik-baik. Jadi dia tidak mengutarakan maksudnya.
Dia akan mengambil kesempatan ketika Rasul lengah, maka dia akan tebaskan pedangnya kepada Rasulullah. Maka ketika Rasul, hanya itu benar kamu datang kemari tujuannya? Iya, tidak ada yang lain wahai Muhammad. Maka kata Rasul, bukankah kamu pernah duduk-duduk bersama Sofwan bin Umayyah? Lalu kamu mengatakan bahwasanya kalau bukan karena aku punya hutang, kalau bukan karena aku khawatir keadaan keluargaku setelah aku meninggal, niscaya aku akan datang membunuh Muhammad. Dan kemudian Sofwan menyambut ucapanmu dengan menjamin seluruh hutangmu dilunasi, keluargamu dijamin. Bukankah begitu wahai Umair? Maka ketika Umair mendengar Rasulullah mengatakan begitu, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Tidak ada satupun yang mengetahui tentang kesepakatanku dengan Sofwan, kecuali hanya aku berdua saja. Tapi ternyata sekarang engkau mengetahui. Dan selama ini aku mengingkari bahwasanya engkau telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan saat ini aku pun membenarkan akan kenabianmu. Wahai Rasul, bimbing aku untuk masuk ke dalam Islam. Maka seketika itu Umair yang dari awal niat ingin membunuh Rasul, justru dia di hadapan Rasul mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Niatnya ingin membunuh, tapi kemudian justru masuk Islam. Sementara Sofwan nunggu di Mekah nunggu, gitu. Sambil teriak, hei, nanti kalian akan mendengarkan berita yang membahagiakan. Kalian akan dengar berita bagaimana tewasnya Muhammad. Maka setiap orang datang dari Madinah ditanya, gimana? Gak ada yang tahu. Gimana? Sampai akhirnya ada rombongan dari Madinah datang, kafilah dagang. Lalu tanya, apakah kalian mendengar berita tentang Umair? Lalu disampaikan, Umair sudah masuk Islam. Umair sudah masuk Islam. Lalu kata Sofwan bin Umayyah, aku tidak mau berbicara lagi dengan Umair. Ya, dan Umair ini sempat kembali ke Mekah, bahkan dia mengajak keluarganya untuk masuk Islam. Banyak kemudian yang masuk Islam melalui dirinya. Sampai akhirnya dia hijrah ke Madinah. Ini peristiwa yang juga patut kita cermati ya, dari seorang Umair bin Wahab al-Jumahi. Kemudian juga ada perang Bani Qainuqa. Nah, ini saya katakan tadi. Jadi komunitas Yahudi pertama yang diusir oleh Nabi Muhammad SAW dari Madinah. Ya. Jadi Yahudi itu sudah cukup lama menetap di Madinah. Ya. Maka kemudian mereka banyak menikah dengan wanita-wanita Madinah, wanita-wanita Arab. Ya. Sehingga nama mereka pun sama seperti nama orang-orang Arab. Jadi kalau kita mungkin nanya, kok namanya sama orang Arab? Iya, karena mereka sudah bergaul dengan orang-orang. Bahkan mereka bersekutu dengan suku Aus dan Khazraj. Nah, apa yang menyebabkan Rasulullah kemudian mengusir Bani Qainuqa? Padahal sebelumnya Rasulullah sudah mengikat janji dengan mereka, sama-sama menjaga Madinah. Gitu. Nah, karena apa? Satu, mereka melanggar perjanjian, ya, kesepakatan di awal. Jadi mereka langgar. Jadi bagaimana mereka terus menjelek-jelekan Islam. Bahkan ketika Rasulullah usai perang Badar datang ke pasar Bani Qainuqa, lalu Rasulullah mengingatkan mereka, kalian bagaimana bisa mengambil pelajaran dari perang Badar ketika orang-orang Mekah kami taklukkan gitu. Jadi hendaknya sekarang kalian masuk Islam aja. Rasul dengan cara-cara baik ya, untuk mengajak Bani Qainuqa untuk masuk ke dalam Islam. Tapi justru mereka mengatakan, ini bahasanya ngegas, nyolot mereka. Diajak Rasul, Muhammad, jangan bangga dulu engkau bisa mengalahkan orang Mekah. Kamu belum pernah berhadapan dengan kami. Nanti kalau kamu sudah berhadapan dengan kami, kamu baru tahu artinya yang namanya peperangan. Ini sebenarnya gertak doang. Yahudi itu biasa. Gertak. Ya, jadi kalau dia jual ya kita beli aja gitu. Bukan hanya beli, kita borong. Seperti itu. Nah, akhirnya apa? Tetap mereka tidak mau masuk Islam. Ya. Akhirnya
kejadianlah yang semakin membuat Rasulullah marah. Jadi Rasulullah itu sabar banget, tidak langsung melakukan tindakan. Setiap ada orang Islam yang belanja di pasar Bani Qainuqa dijailin, termasuk wanita muslimah dikerjain. Rasulullah belum bertindak apapun sampai akhirnya satu kejadian ketika ada seorang wanita muslimah ya sedang berada di tukang emas ya, di tempat tukang emas orang Yahudi Bani Qainuqa gitu. Ketika itu dia sedang duduk menunggu ya, sebagai seorang customer, dia nunggu dilayanin. Tiba-tiba ada seorang Yahudi yang jahil dengan mengikat jilbabnya ya dengan tali, lalu menyambungkan ke tempat lain. Jadi kalau dia bangkit maka dia akan terbuka jilbabnya. Dan betul lah, begitu wanita itu bangkit, terbuka jilbabnya, auratnya terlihat. Maka berteriaklah wanita itu pada saat auratnya itu terbuka. Dan ketika itu ada seorang pemuda muslim yang sedang berada di situ, lalu memberikan pertolongan kepadanya. Sehingga laki-laki Yahudi yang melakukan itu kemudian dibunuh oleh pemuda muslim ini. Tapi kemudian orang-orang Yahudi mengeroyok pemuda ini sampai juga menemui kematiannya. Dan akhirnya keluarga sang pemuda mengadukan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Rasulullah pun mengepung Yahudi Bani Qainuqa. Yahudi Bani Qainuqa. Ini salah satu yang disebutkan oleh Buya Hamka dalam buku beliau. Kisah ini. Beliau beli judul bukunya itu dengan Giroh. Gitu. Maka sering kita dapat seran itu. Jadi kalau kalian tidak cemburu, agama kalian dihina, tidak tergerak, agama kalian dihina, maka ganti pakaian kalian dengan kain kafan, kata Buya Hamka. Nah, beliau mengkisahkan kisah ini dalam bukunya itu. Jadi kalau orang Islam sudah nggak punya giroh, agamanya dihina, wanita muslimahnya dilecehkan, ya, itu mending ganti dengan kain kafan, kata Buya Hamka. Ya. Padahal dulu Khalifah Mu'tasim itu luar biasa. Ketika sampai kabar kepadanya ada seorang wanita muslimah yang dihina, padahal jaraknya jauh banget gitu. Tapi sampai kepada kabar kepadanya ada seorang wanita muslimah yang dihina. Sampai akhirnya dia mengerahkan pasukannya untuk ke tempat tersebut. Berhari-hari tempat itu dikepung sehingga baru baru bisa ditaklukkan. Itu satu muslimah yang dilecehkan, tapi izahnya itu bangkit luar biasa. Ya. Sampai harus melakukan perjalanan jauh untuk membela kehormatan seorang wanita muslimah. Nah, itu juga yang dilakukan ya oleh para sahabat ketika itu. Nah ini jadi sampai akhirnya mereka pun diusir, dikepung selama 15 hari oleh Rasul. Akhirnya mereka nyerah. Jadi kata-kata yang mereka katakan sebelumnya, kamu akan, kalau sudah berhadapan dengan kami, kamu akan tahu arti yang namanya peperangan. Itu tidak dibuktikan. Mereka hanya bersembunyi di kampung mereka, di benteng mereka. Sampai akhirnya 15 hari dikepung, mereka nyerah. Mereka nyerah. Begitu mereka nyerah, maka Rasulullah memutuskan apa? Bunuh semua laki-lakinya. Rasul. Semua laki-lakinya dihukum mati. Rasul putuskan begitu. Semua dihukum mati laki-lakinya. Tapi wanita, anak-anak silakan pergi. Tapi ketika itu tampillah seorang Abdullah bin Ubay bin Salul, merayu Rasul. Jangan wahai Rasul, jangan. Itu. Ini sekutu kami. Jangan kau lakukan itu. Aku mohon, kata Rasul. Enggak. Tetap aku putuskan. Tapi terus Rasul diikuti oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena memang Yahudi Bani Qainuqa ini punya perjanjian dengan sekutunya kaum Hujrat. Suku Hujrat. Dari sukunya dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Terus Rasulullah dikejar terus. Sampai dia memasukkan tangannya ke baju besi Rasulullah SAW. Nggak mau dilepaskan. Aku tidak akan lepaskan ya Rasul sampai engkau membebaskan mereka. Akhirnya Rasulullah pun membebaskan. Jadi hebat tuh. Orang munafik begitu. Ya, jadi omongannya bisa banget. Ya, berbisa. Omongannya itu bisa membuat orang itu akhirnya takluk. Rasul pun akhirnya seperti itu. Karena dicecer terus, diminta, dimohon, Rasul ya udah. Kalau begitu aku cabut hukuman ini,
tapi keluar semua dari Madinah. Keluar. Akhirnya diusirlah Yahudi Bani Qainuqa dari Madinah. Yang akhirnya mereka ada mengungsi sampai ke perbatasan Syam. Tapi di sana kemudian mereka banyak yang mati gitu. Karena beda fasilitas gitu. Selama di Madinah mereka enak. Ya itulah, sudah enak, nyaman ya. Kalau mereka mau mematuhi perjanjian kan mereka aman, bisa hidup tenang selamanya di Madinah. Tapi seperti itu, memang kadang orang begitu, udah nyaman, udah enak, tapi dia melakukan kesalahan, akhirnya menyengsarakan dirinya gitu. Nah, itu kan yang lagi ramai begitu kan? Seperti itu. Sudah enak ya, jenderal bintang 2, punya jabatan, gitu ya. Kan begitu, Pak? Oh, jadi lari ke situ sih? Itu contoh maksudnya, contoh kehidupan saat ini begitu. Ya. Maksudnya? Sebelumnya. Ya, itu kan ketika Rasulullah hijrah pertama membangun masjid kan gitu. Terus mempersaudarakan kaum muslimin, kemudian melakukan perjanjian dengan komunitas-komunitas di Madinah. Ya, seperti itu, termasuk dengan Yahudi. Jadi kan perjanjiannya itu diantara poinnya sama-sama menjaga Madinah. Jangan saling menyerang. Padahal enak banget Rasul. Jadi kaum muslimin nggak boleh menyerang Yahudi. Yahudi juga jangan nyerang, kan enak banget sebenarnya, nyaman. Dan kalau ada serangan dari luar Madinah kepada Madinah, maka sama-sama yuk kita gotong royong ngelawan gitu. Enak sebenarnya. Cuman tadi Yahudi emang karakternya begitu, pengkhianat, pengecut, pengkhianat. Jadi kalau melakukan perjanjian sama orang Yahudi harus disiapkan plan lain, pasti dia berkhianat. Selalu begitu. Sampai sekarang pun begitu. Ya, mereka lakukan serangan ke Gaza, dibombardir habis, tapi ternyata Gaza tetap bisa bertahan. Bahkan melakukan serangan balik yang membuat mereka hancur tuh Israel. Banyak gedung-gedung bertingkat mereka yang hancur. Ketika udah begitu apa? Gencatan senjata. Itu Yahudi begitu. Dari dulu seperti itu. Sampai sekarang pun begitu. Ya. Jadi itulah. Jadi apalagi nanti ketika kita sudah masuk pada bahasan perang Bani Nadir, wah itu lebih dahsyat lagi. Ya, lebih dahsyat lagi. Sampai-sampai terkait dengan perang Bani Nadir itu Allah menurunkan satu surat khusus. Yaitu surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr. Itu satu surat diturunkan 24 ayat langsung turun terkait dengan peristiwa perang Bani Nadir. Makanya Ibnu Abbas mengatakan surat ini dinamakan dengan surat Bani Nadir. Jadi nama lain dari surat Al-Hasyr menurut Ibnu Abbas, turjumanul Quran, yaitu sahabat yang paling paham tentang tafsir Quran, menamakan Al-Hasyr itu dengan surat Bani Nadir. Karena surat itu seluruhnya diturunkan terkait dengan peristiwa perang Bani Nadir. Walaupun nanti ketika kita sampai pada kajian itu perang Bani Nadir, secara khusus juga kita mengkaji sedikit tentang isi dari surat Al-Hasyr. Itu Allah tidak menyebutkan di situ kata-kata Bani Nadir. Tapi Allah menyebutnya dengan apa? Utul kitab atau ahli kitab. Ini pesan yang akan terus berlaku sampai ke depan. Ini tidak, itu sebab saja Bani Nadir. Tapi pesan yang banyak Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr itu, bagaimana sebenarnya cara kita menghadapi orang-orang Yahudi sepanjang zaman. Jadi kalau kita mau mengkaji surat Al-Hasyr, kita akan ketemu formula dalam menghadapi orang-orang Yahudi. Ternyata memang satu untuk bisa mengalahkan Yahudi. Apa itu? Kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu doang. Dan itu yang terjadi di masa Rasul. Bagaimana Allah menggambarkan seperti itu kan? Nah, jadi wazonantum, jadi ayyakhruju, wazannu annahum mani'atuhum musunuhum minallah. Kata Allah begitu. Kalian tuh menyangka nggak akan bisa mengusir Yahudi, ya, nggak bisa. Jadi kaum muslimin di satu sisi pesimis ketika berhadapan dengan Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi itu kuat banget. Sampai sekarang pun begitu. Karena kalau ditanya, mampu gak kita menghadapi Yahudi? Karena semua dunia ini sudah dikuasai Yahudi semua.
Negara adidaya aja Amerika itu bertekuk lutut di hadapan orang-orang Yahudi. Jumlahnya nggak banyak di Amerika, tapi bisa menguasai pemerintahan. Itu Yahudi gitu. Sama dengan pesimisnya para sahabat ketika itu pada saat mereka memerangi Yahudi Bani Nadir. Kan seperti itu. Mereka, ya kalian tuh menyangka tidak bisa mengusir Yahudi. Di satu sisi, Yahudi optimis banget. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Sementara mereka, orang-orang Yahudi yakin banget, optimis banget, mereka nggak bisa ditembus. Gitu. Kampung mereka, benteng mereka nggak bisa ditembus dengan cara apapun. Bahkan bukan hanya oleh manusia. Di situ Allah sebutkan, oleh Allah sekalipun nggak bisa tembus. Itu kurang ajarnya Yahudi. Gitu. Ya kan di Al-Quran banyak. Sampai Yahudi mengatakan, innallaha faqiru wa nahnu agniya. Allah itu miskin, kami yang kaya. Buktinya apa? Kok Allah butuh pinjaman gitu? Kan ada ayat tuh berbunyi, man dzalladzi yuqridullahu qardon hasana. Siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Itu ayat itu dihina oleh Yahudi gitu. Sehingga kemudian dia mengatakan, ternyata Allah miskin ya. Kita kaya. Itu sama dengan ungkapan saat ini yang mengatakan, Islam nggak usah dibela, Allah nggak usah dibela. Ente mau bela-bela Allah, bela-bela Islam. Nah itu kan ungkapan kayak begitu. Jadi menurunkan semangat kita. Betul, Allah tidak perlu pembelaan kita, tapi Allah perlu usaha kita dalam membela Islam. Gitu. Jadi jangan salah juga pemahamannya, Allah nggak perlu dibela. Gitu. Nah ini kan serangan-serangan kata-kata, pemikiran yang ada saat ini seperti itu. Jadi kalau ada orang bela agama, bela Allah, bela Islam, salah, Allah dibela. Gitu. Padahal kan ayatnya jelas kan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Itu kan jelas banget. Jadi memang perlu dibela. Artinya Allah ingin melihat sejauh mana usaha kita, termasuk dalam kaitannya dengan Yahudi gitu, Bani Nadir tadi. Jadi kaum muslimin pesimis, orang Yahudi terlalu optimis. Ya nggak bakalan ketemu, akhirnya kita nggak bisa mengalahkan Yahudi. Tapi Allah punya cara lain untuk menaklukkan Yahudi. Pokoknya kamu usaha aja lah. Kaum muslimin usaha aja gitu. Nanti hasilnya Allah yang nentuin gitu. Akhirnya apa? Allah menaklukkan Yahudi. Yahudi itu bisa diusir dari arah yang orang Yahudi sendiri tidak pernah menyangka. Kalau dari segi benteng, mereka nggak bisa ditembus. Gitu. Tapi dari mana mereka kemudian kalahnya? Allah menanamkan rasa takut pada orang-orang Yahudi. Jadi kalau udah tertanam rasa takut pada musuh, itu berarti urusannya Allah, udah kerjaannya Allah tuh. Tetapi kaum muslimin disuruh bergerak. Bagaimana cara bergeraknya? Terkait dengan Yahudi Bani Nadir, kaum muslimin melakukan apa? Rasulullah melakukan apa? Rasulullah menebang semua pohon-pohon kurma orang Yahudi. Ditebang itu pohon kurma semua. Dan itu menggentarkan mereka. Wah ini gak main-main ya Muhammad. Gitu. Gak main-main. Maka muncullah rasa takut pada diri mereka. Akhirnya apa? Mereka angkat tangan. Nyerah seperti itu. Nah, sama dengan Yahudi Bani Qainuqa begitu juga. Nanti juga Bani Quraidah juga begitu juga. Gitu. Jadi mereka nggak pernah melakukan perlawanan. Kalaupun mereka melakukan perlawanan dari balik benteng, nggak berani berhadapan langsung. Itu Yahudi karakternya begitu. Sama sampai sekarang. Ya. Ini ayat yang terkait turun dengan kata-kata Yahudi tadi, bahwasanya mereka tidak akan pernah bisa dikalahkan. Allah turunkan surah Al-Imran ayat 12 dan ayat 13. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tusyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislahum ra'yal ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Inna fi dzalika la ibratan liulil absar. Ini Allah yang menguatkan, Allah yang menolong. Ini perang ada setelah itu
penaklukan pengusirannya di Bani Qainuqa, ada juga perang Sawik namanya. Sawik itu diambil dari apa? Bahan-bahan makanan yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, itu namanya Sawik. Kemudian diambil oleh kaum muslimin. Kemudian kita ringkas, ada perang Zu Amr. Ini sebelum terjadi perang Uhud ya. Ada perang lagi, perang Zu Amr namanya. Kemudian juga ada, nah ini yang saya ingin tekankan lagi, terbunuhnya Ka'b bin Al-Ashraf. Nah, ini tokoh Yahudi juga. Ya, jadi ini kita akan melihat berimbang. Jadi jangan dimaknai, oh Rasulullah itu lembut, Rasulullah itu pemaaf gitu. Saya sering bilang begitu. Nah kita kalau belajar sirah, kita akan menemukan sesuatu yang balance. Jadi ada kalanya Rasulullah memaafkan, lembut gitu. Ada kalanya Rasulullah juga tegas. Terkait dengan Ka'b bin Al-Ashraf ini tegas banget Rasulullah SAW. Jadi Ka'b ini begitu mendengar kaum muslimin menang dalam perang Badar, dia nggak percaya. Sehingga dia berangkat ke Mekah, menanyakan, ternyata betul. Tapi kemudian dia provokasi orang-orang Mekah, ayo lawan lagi Muhammad. Kami akan bela kalian dari dalam Madinah, kata Ka'b bin Al-Ashraf. Gitu. Sampai dia ahli syair, dia tampan, dia kaya, komplit lah. Kaya, tampan, ahli syair. Maka dia kumandangkan syair-syair yang membangkitkan semangat orang-orang kafir Quraisy. Di satu sisi dia juga kumandangkan syair yang menjelekkan kaum muslimin, menjelekkan Rasulullah, menjelekkan Islam. Itu orang Arab dulu biasa begitu. Ka'b bin Al-Ashraf ini ibunya orang Yahudi, bapaknya orang Madinah, orang Arab. Tapi kemudian dia lebih kentalnya kepada Yahudi. Nah, Rasulullah begitu mendengar laporan-laporan tentang tindakan seorang Ka'b bin Al-Ashraf, dia bertanya para sahabat di situ. Sahabat ditanya. Ini riwayat yang pertama mengatakan kata-kata Rasul begini, siapa di antara kalian yang berani menghadapi Ka'b bin Al-Ashraf? Riwayat yang kedua mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa membawa kepala Ka'b bin Al-Ashraf ke hadapanku, kata Rasul. Itu tegas banget Rasul. Siapa yang bisa membawa kepala Ka'b bin Al-Ashraf ke hadapanku? Itu gak main-main. Kepala Rasulullah minta. Kepala. Ini tegas. Satu sisi lain Rasul tegas. Jangan yang dilihat lembutnya mulu. Kenapa Rasulullah sampai setegas itu kepada Ka'b bin Al-Ashraf? Ini provokator. Provokator luar biasa. Memusuhi Islam sangat luar biasa. Maka kemudian Rasulullah pun tegas. Maka ketika itu ada 6 sahabat yang ngacungin tangan. Saya ya Rasul. Saya ya Rasul. Saya ya Rasul. Saya ya Rasul. 6 sahabat ini semuanya dari Ansor. Dipimpinlah oleh sahabat Muhammad bin Maslamah. Lalu mereka merancang bagaimana cara membunuh Ka'b bin Al-Ashraf. Nah tadi Ka'b bin Al-Ashraf itu kemana-mana dikawal oleh bodyguard. Dan dia lebih sering berada di kampungnya. Kampungnya, rumahnya itu terdiri dari benteng. Jadi bentengnya kuat banget. Seperti itu. Nah ini kalau ujuk-ujuk kita datang ngebunuh susah. Kita harus punya siasat. Nah salah satu siasat sahabat-sahabat ini gimana? Mereka utarakan pada Rasul minta izin. Ya Rasul, kami punya siasat, tapi kami minta izin. Dan kami nggak enak sebenarnya untuk mengungkapkannya. Apa itu? Kami punya siasat, rencana gini. Kami akan menjelek-jelekan Anda di hadapan Ka'b bin Al-Ashraf. Jadi nanti ketika kami ketemu Ka'b bin Al-Ashraf, kami akan jelek-jelekan Anda. Ya. Kata Rasul, silakan. Nggak ada masalah. Yang penting bawa kepalanya kemari. Kata Rasul begitu. Bawa kepalanya kemari. Akhirnya mereka pun ya 6 orang sahabat ini sudah kenal dengan Ka'b bin Al-Ashraf. Bahkan sekutunya Ka'b bin Al-Ashraf. Nah, sehingga ketika mereka datang menemui Ka'b bin Al-Ashraf untuk pertama kalinya dalam menyusun rencana ini, Ka'b bin Al-Ashraf tidak curiga sama sekali. Nah, mereka mengatakan, Ka'b, bagaimana pandangan kamu? Dan tolong juga bantu kami. Ada apa? Ini kami sudah masuk Islam, tapi kami dimintain sedekah mulu. Berat buat kami sebenarnya. Gitu. Tapi kami nggak enaknya apa? Kami dijamin keamanannya oleh Muhammad gitu.
Ini caranya gimana? Kami nggak punya duit lagi untuk bisa bayar sedekah kepada Muhammad. Berat buat kami gitu. Bisakah engkau mengutangin kami gitu untuk bisa bayar sedekah ke Muhammad? Oh boleh, tapi ada jaminan. Apa jaminannya? Istri-istri kalian jaminannya. Kata sahabat-sahabat ini bilang, ya engkau kan tampan. Istri-istri kami nggak pantas buat kamu. Jadi Ka'ab ini masih muda. Bahkan ketika dia dibunuh nanti, di penggal lehernya itu, dia baru jadi pengantin baru gitu. Pengantin baru gitu. Nah akhirnya yang lain deh, dah jaminannya orang tua kalian. Oh jangan, kata para sahabat ini. Udah kalau begitu jaminannya senjata kami aja gitu. Maka disepakati. Nah kemudian ketika janjian lagi, datanglah para sahabat ini ke tempat Ka'ab bin Al-Ashraf. Ya, wah bentengnya luar biasa tebal. Jadi kalau bapak ibu ke Madinah, makanya ini penting, jangan berziarah, jangan mengutamakan ziarah yang gak ada nilai sejarahnya gitu. Kita ini sering berkunjung kalau haji atau umroh, itu mengunjunginya tempat yang tidak ada nilai sejarahnya, yang akhirnya tidak membangkitkan keimanan. Nah, di samping kita kalau ke Madinah itu Masjid Nabawi, Raudhah, Makam Rasul, dan Bukit Uhud, harusnya kita kunjungi tempat-tempat bersejarah yang bisa membangkitkan keimanan kita. Ini enggak mengunjunginya ke mana? Ke tempat magnet itu ya. Ustaz, itu kan kekuasaan Allah. Iya, tapi sekarang prioritas. Ada lagi ngunjungin ke tempat percetakan Al-Quran. Penting, tapi ada yang lebih penting loh. Untuk membangkitkan keimanan kita. Salah satunya kunjungi itu tempat bentengnya Ka'ab bin Al-Ashraf. Di situ dijelaskan tentang itu. Juga kunjungi tentang posisi perang Khandaq. Nah, itu membangkitkan keimanan kita. Jadi harus skala prioritas dalam hal ini. Nah, penting juga itu mengunjungi tempatnya Ka'ab bin Al-Ashraf. Bagaimana dia dibantai oleh para sahabat itu. Akhirnya sampai di situ azan. Seperti itu. Ya, berarti selesai Pak, gitu ya. Baik. Ya, jadi itu mungkin bahasan kita pada pertemuan kali ini. Ya, kalau ada pertanyaan di pending aja. Ya, jadi dirapel ya Pak, gitu. Karena kisah ini belum selesai insyaallah. Nanti mudah-mudahan di bulan depan ada sesi tanya jawab gitu, waktu seperti itu. Kita nanti selesaikan gitu. Berapa episode ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan gak ada ngantuk gitu. Jadi saya sedang tidak berdongeng ya gitu. Jadi biasanya kalau dongeng kan bikin ngantuk gitu. Saya sedang menyampaikan sejarah kejayaan Islam seperti itu. Jadi harusnya kita melotot semua gitu ya. Ya. Walaupun tetap setan ada aja yang membuat kita ngantuk seperti itu ya. Ya seperti itu. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.